Bab 610. Pertarungan di kuil. Namun, sosok Erikin seperti hantu. Dia tidak hanya menghindari serangan pisaunya, tetapi juga berlari menuju kuil. Membusuklah. Tuan bertopeng itu berteriak dan menunjuk ke arah Erikin. Tubuh Erikin tiba-tiba bergetar. Kemudian, dia memegangi perutnya dan jatuh ke tanah. Tuan itu tersenyum sinis dan berkata, "Apa kamu pikir pil racun yang aku berikan padamu itu palsu? Kukatakan padamu, pil korosif itu akan membusukkan organ dalammu dan menyebabkanmu mati dalam kesakitan yang tiada akhir. Haha, inilah akhirmu karena membunuh teman-teman geng serigala liarku," kata Dawes juga sambil menyeringai dan menunjukkan ekspresi yang bengis. "Konyol," kata Erikin dengan sinis sambil duduk di tangga. "Masuk akal bagimu untuk menangkap begitu banyak orang yang tidak bersalah dan membiarkan mereka mati untukmu, tetapi ketika teman-teman geng serigala liarmu mati, kamu sangat marah dan ingin balas dendam. Apa hanya orang-orangmu yang memiliki kehidupan? Apa mereka yang tertangkap itu harus mati dengan sia-sia? Sama seperti dirimu, yang lemah adalah dosa, dan yang lemah akan dibunuh oleh yang kuat." Dawes mendekatinya sambil menyeringai dan menebas dengan pisaunya. Namun, Erikin melompat saat ini. Terdengar suara muntahan. Sebuah pil terbang keluar dari mulutnya dan langsung masuk ke mulut Dawes. "Apa? Kamu tidak teracuni?" kata tuan itu dengan ekspresi yang sedikit berubah. "Aku hanya bermain denganmu. Tubuhku tidak bisa mencerna pil mujarab sampah milikmu itu. Lebih baik biarkan dia yang memakannya." Erikin tertawa beberapa kali. Uhuk-uhuk. Dawes mencoba muntah dan memuntahkan pil mujarab itu. "Cari mati." Tuan bertopeng itu tiba-tiba menghunuskan pedang panjangnya. Saat cahaya pedang menyala, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Erikin. Erikin tersenyum dengan sinis dan mengeluarkan jurus tinju sage. Angin tinju emas dan cahaya pedang putih saling bertabrakan. Terdengar suara ledakan di depan kuil. Dua kekuatan itu saling bertabrakan, dan menyebabkan energinya menghilang dan membentuk sebuah benturan. Erikin mundur ke belakang dan mengambil 3 langkah sebelum berdiri dengan stabil. Tuan itu juga mundur 3 langkah dan menyangga tanah dengan pedangnya. Grand Superior Master. Wajah tuan itu berubah dengan cepat, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak percaya. Di sebelahnya, Dawes juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Erikin yang selalu mereka perlakukan sebagai sandera itu ternyata menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Erikin tidak memperlihatkan teknik fisik barusan. Jika tidak, maka itu akan mencapai tingkat fase kesempurnaan. "Kamu menyembunyikannya dengan begitu dalam, ternyata kamu datang untuk merebut warisan." Ekspresi tuan itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memandang Dawes. "Kamu dan aku harus bekerja sama untuk membunuh orang ini." Ekspresi Dawes juga menjadi serius. Dia memegang pisau dengan kedua tangannya, sedangkan tuan itu mengelilingi Erikin bolak-balik. Reiki seluruh tubuh Erikin sedang bergerak, dan dia siap untuk bertindak. Tepat pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di langit di atas kuil dan jatuh ke kuil. "Itu pewarisnya," seru tuan itu tanpa bisa menahannya setelah mengetahuinya. Erikin juga melihat ke tempat tertinggi dari anak tangga itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu pewaris, tetapi dia juga merasakan aura yang kuat yang baru saja mendarat. Mereka bertiga menyerah untuk bertarung dan berlari menuju kuil pada saat yang sama. Geng serigala liar itu tertinggal jauh di belakang. Mengapa kecepatannya bisa begitu cepat? Tuan itu bergerak lebih dulu, tetapi dia menyaksikan Erikin melewatinya dalam sekejap dan langsung menuju ke kuil, dan dia pun tidak bisa menahan untuk berteriak. Erikin meninggalkan keduanya dan berlari ke kuil lebih dulu. Sebelum dia melihat sosok bercahaya itu, dia langsung merasakan perasaan yang berat pada dirinya sendiri. Erikin sedikit terkejut. Saat ini, dia sedang menjalankan reikinya dan menyadari bahwa reikinya tidak lancar. Kultivasinya saat ini bahkan jatuh ke tingkat superior master. Saat Erikin tercengang, Tuan dan Dawes juga berlari. "Matilah." Saat melihat Erikin sepertinya melemah, mata Dawes bersinar, dan dia pun menebas ke arahnya.
Erikin sengaja mencoba untuk melihat apakah tekanan itu hanya berefek padanya atau tidak. Kemudian, dia pun menoleh dan mengeluarkan serangan tinjunya. Jurus kekekalan tubuhnya meledak, kemudian tubuh Erikin pun menjadi sekuat baja, dan dia meninju bilah pedangnya dengan pukulannya. Boom! Pisau panjang Dawes langsung hancur, dan dia juga terlempar oleh kekuatan hantaman dan jatuh di atas pilar. Kekuatanku. Mulut Dawes mengeluarkan darah, dan dia melihat tangannya dengan panik. Ketika menyerang, dia masih menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi ketika dia melakukan kontak dengan Erikin, kekuatannya berkurang lebih dari setengah. Jangan panik, ada tekanan dari yang kuat di sini. Kekuatan kita hanya bisa digunakan hingga Superior Master, kata tuan itu mengingatkan dengan ekspresi yang berubah. Tidak hanya kita, dia juga sama. Semuanya menjadi peringkat pertama Superior Master, kata Dawes sambil berdiri dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan. Beberapa anggota geng serigala liar juga berlari ke kuil saat ini. Semua yang ada di sini adalah peringkat 1 Superior Master, ayo maju bersama, kata Dawes memberi perintah. Kultivasi paling rendah dari anggota geng serigala yang ada di sini juga hanya Superior Master, jadi mereka sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, kultivasi Erikin menurun, dan itu artinya mereka memiliki keuntungan yang lebih besar. Kalau begitu coba saja, kata Erikin juga tersenyum sinis. Seorang anggota geng serigala maju menyerang dan ditendang oleh Erikin. Cari mati, kata Dawes sambil tersenyum sinis. Erikin tidak hanya tidak lari, tetapi malah datang menghadapinya, dan itu membuatnya sangat tidak senang. Sebuah pukulan dilemparkan, dan kedua tinju itu saling menghantam satu sama lain. Pupil mata Dawes menyusut seketika, dan dia hanya merasakan sakit di tulang tinjunya, seolah-olah telah menghantam baja. Tubuhnya tiba-tiba terpental. Saat melihat tinjunya lagi, kulitnya telah robek dan darah pun mengalir. Apa tinjumu terbuat dari batu? Kata Dewas sambil menyeringai kesakitan. Dia mencabut pisaunya yang patah, dan kembali menyerang ke Erikin lagi. Aku tidak percaya peringkat 1 Superior Master sepertimu masih bisa mematahkan pedangku, teriak Dawes sambil mencurahkan semua kekuatannya ke dalam pedangnya. Prak! Tinju Erikin saling menghantam dengan pedang yang patah itu lagi. Dawes menyaksikan pedang itu patah setiap inci, dan kemudian terpental lagi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Teriak Dawes dengan darah yang keluar dari sudut mulutnya. Sebelumnya, masuk akal jika kultivasi Grand Superior Master Erikin meledak keluar dan mematahkan pisaunya, tetapi sekarang sudah jelas bahwa kultivasinya sudah dibatasi, bagaimana bisa dia masih begitu menakutkan? Dasar idiot, pikirkanlah perlahan. Erikin mendengus dan menendang Dawes ke udara. Dia melatih jurus kekebalan tubuh yang merupakan teknik pemurnian tubuh tertinggi. Selain pelatihan tungku kecil berwarna hijau, dia juga berlatih tubuh Balrog. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakan ilmu sihir, kekuatan tubuh pelatihannya juga tidak dapat dihalangi dengan senjata tingkat rendah. Beberapa orang dari geng serigala liar berlari mendekat untuk membantu. Begitu jurus tinju Sage Erikin dikeluarkan, semua orang itu terpental seperti layang-layang yang terbang menjauh. Dawes sangat marah. Dia tidak mengerti kenapa situasinya menjadi seperti itu. Erikin masih seperti orang kuat yang tidak terkalahkan. Satu telapak tangannya mementalkan tuan bertopeng itu. Saat ini, semua orang yang ada di kuil jatuh ke tanah, dan hanya Erikin yang berdiri sendiri seperti raja terakhir. Erikin, apa kamu berani melawan kami di bawah kuil? Kata Dawes sambil memutar matanya. Apa kamu pikir aku idiot sepertimu? Erikin tersenyum dengan sinis. Dia menamparkan Dawes dan menginjak wajahnya. Dia menginjaknya dengan kuat, dan pipi Dawes pun berubah bentuk. Kenapa kamu tidak bilang bertarung di dalam rahim ibu saja? Dawes merasa sangat terhina. Dia merasa jika tidak ada tekanan dari kuil ini, dirinya pasti bisa melawan Erikin, tetapi tubuh Erikin malah menjadi keunggulan yang mutlak dalam situasi ini. Tuan bertopeng itu terdiam. Dia bangkit dan menghadap punggung Erikin, lalu menyerangnya dengan pedangnya. Bersambung. Bab 611. Puncak Pewarisan. Keterampilan pedang Tuan bertopeng sangat aneh,
Pedang di tangannya bagaikan ular berbisa yang bergeluyur ke kiri kanan, serta tidak berhenti mengeluarkan suara desisan untuk mengganggu konsentrasi lawan. Dan setiap kali menyerang langsung mengenai titik vital. Di sini hanya dia yang mungkin akan agak mengancam bagi Eric Kin. Tapi dengan fisik Eric Kin yang tidak terkalahkan, orang ini pun lawan yang tidak susah baginya. Di saat setelah Eric Kin mendepak Tuan bertopeng lagi, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mulai menjelas di dalam sana. "Pengkhotbah!" seru Tuan bertopeng dengan girang. Semua orang merasakan sesuatu yang berbeda. Di kegelapan dalam ruang utama sana, sebuah sosok perlahan muncul. Seorang tetua yang usianya tidak muda, beruban namun tampak bugar. Dia berpakaian jubah hitam, sehat walafiat. Seiring dengan dia berjalan keluar, muncul hawa yang luar biasa dahsyat. Eric Kin langsung merasa sebuah tekanan yang sangat besar sedang menuju ke dirinya. Kerohaniannya jadi agak pusing, nafasnya terhambat, bahkan tubuhnya agak gemetar, seolah akan ditekan ke tanah. Dalam sekejap Eric Kin langsung bercucuran keringat, menguras energinya. Jurus kekekalan tubuh langsung dikerahkan untuk melawan kekuatan hawa ini. Eric Kin diam berdiri di tempat, tidak jatuh. Saat melihat sekeliling, Dawes dan para bawahannya sudah jatuh ke tanah, hanya Tuan bertopeng yang masih berusaha bertahan dengan menopang diri menggunakan pedang di tanah dengan setengah berlutut. Langkah tetua tersebut berhenti di beberapa meter dari keramaian. Setelah pandangannya menyapu sekeliling, tetua itu memandang Eric Kin sekilas dengan terkejut. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan cepat sudah ia alihkan pandangannya. Tetua menghempas lengan bajunya, tekanan kuat tersebut langsung menghilang tanpa jejak. Di sini adalah ruang besar Sekte Wan Lian, bukan tempat untuk kalian bertarung. Jika berani bertarung lagi, aku yang akan beraksi. Tatapan tetua sangat tajam dan dingin. Meskipun hanya ancaman sederhana, tapi semuanya tahu kalau mereka bertarung lagi, mungkin akibatnya akan sangat parah, bahkan bisa langsung dibunuh. "Senior, saya adalah anak cucu dari Senodong, mendapat perintah dari leluhur untuk datang menerima pewarisan." Saat ini Tuan bertopeng mengeluarkan sebuah token yang tampak tua, lalu ditunjukkannya dengan hormat kepada tetua. Tetua mengangkat alis, tatapannya menyapu token tersebut sekilas. Kemudian dia mengayunkan tangan, topeng di wajah Tuan tersebut langsung lepas. Tuan tersebut terkejut sekali, namun juga tidak berani memungutnya. Eric Kin melihat Tuan ini tidak tua, wajahnya tampan, hanya saja kesuraman yang tampak dari alisnya membuat orang tidak nyaman melihatnya. Keturunan Senodong, lalu kenapa menutupi wajah? Hardik tetua. "Maaf, senior," angguk Tuan itu. Tetua bertanya, "Algi, leluhur kamu bagaimana? Sudah wafat di sekian tahun yang lalu." Tuan itu menunjukkan wajah sedih. "Waktu memang tidak berperasaan, kehidupan, kematian, dan reinkarnasi, tidak ada yang bisa lepas dari itu. Tidak perlu kamu sesali terus," ujar tetua sambil menghela nafas. "Senior, dilihat dari karena Anda kenal dengan leluhurku, apakah boleh membantu aku membunuh orang ini?" Tuan tersebut berpikir sejenak, kemudian memandang ke arah Eric Kin, nada bicaranya penuh dengan hawa membunuh. Dia ingin meminjam tetua yang luar biasa kultivasinya untuk memusnahkan Eric Kin. Eric Kin mengerutkan alis, mundur beberapa langkah, tapi di detik berikutnya dia baru berkata, "Dulu aku hanya memberikan satu kesempatan untuk menerima pewarisan bagi keturunan leluhurmu, kamu tidak punya hak untuk mengatur aku." Tetua tersebut mendengus dingin, bagaikan petir yang berbunyi di dekat telinga. Air muka Tuan Dong langsung memucat, keringat bercucuran bagaikan air hujan. "Kalau memang kalian tiba di sini, maka semuanya adalah orang yang berjodoh, ayo ikut aku ke sini. Ingat, tidak perlu menimbulkan pertarungan lagi, kalau tidak, hak menerima pewarisan akan segera dibatalkan." Usai bicara, tetua itu membalikkan badan masuk ke dalam ruangan. Tuan Dong dan Eric Kin saling berpandangan sekilas. Tuan Dong mendengus dingin, kemudian menyusul ke dalam. Eric Kin memandang sosok belakang tetua itu dan merasa agak aneh. Berdasarkan catatan sejarah, Sekte Wan Lian sudah lama hilang dari sejarah, murid-murid mereka juga sudah mati semua. Tapi setelah sekian lama,
tetua ini malah masih hidup di sekte Wan Lian. Tetua ini dewa atau iblis? Atau yang lain? Melewati ruangan, tetua membawa mereka memasuki jalan hutan. Berjalan sekitar 5 menit menyusuri tangga batu. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah bangunan yang mirip istana dewa. Tempat ini sudah hampir di pertengahan gunung. Erikin memandang sekeliling, hanya tampak awan dan kabut yang menghalangi pandangan. Namun tidak tahu mereka sudah naik sampai puncak keberapa. Di sini puncak pertama. Seolah tahu pikiran Erikin, tetua itu berkata, sekte Wan Lian punya 9 puncak, di sini tempat orang baru yang datang menerima pewarisan. Semuanya agak bersemangat, saat ini mereka dibawa ke tempat ini, jangan-jangan semuanya bisa mendapatkan pewarisan dari sekte kuno ini. Tapi sayang sekali. Tetua menghela nafas, sekte Wan Lian mengalami kerusakan parah karena masalah waktu itu, jadi banyak ujian dasar permulaan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga untuk kalian semua, aku hanya bisa secara sederhana. Sembari bicara, tetua tersebut mengayunkan jubah hitamnya ke depan dengan kuat. Kabut putih langsung menghilang, tampak sebuah pintu besar di depan. Ini adalah salah satu ujian dasar, hanya dengan melewati pintu ini baru bisa dibilang murid sekte Wan Lian dan boleh mempelajari ilmu pelatihan campuran. Mendengar kata ilmu pelatihan campuran, jelas sekali nafas Tuan Dong menggebu. Tentu saja masih ada satu ujian lagi. Tetua berjubah hitam menunjukkan ekspresi misterius, ditunjuknya meja batu dan beberapa kursi batu di depan pintu. Yaitu temani aku main catur, asalkan bisa memenuhi syarat yang diberikan, maka bisa lolos dan menerima pewarisan. Usai bicara, tetua memicingkan mata memandang Erikin dan beberapa orang lainnya. Aku sudah selesai bicara, kalian pilih yang mana? Erikin memandang meja batu terlebih dahulu, catur Weiki tertata di atas meja. Tapi saat ia memandang ke pintu, rasanya hawa di balik pintu batu sangat kuat, bagaikan pedang tajam yang tersembunyi di dalam sarung pedang, seolah memendam sesuatu yang luar biasa. Dawes dan beberapa orang lainnya kebingungan. Senior, aku punya token dari leluhur, apakah boleh memberitahu aku apa yang ada di balik pintu batu? Tanya Tuan Dong. Boleh. Tanpa banyak berpikir, tetua mengayunkan tangan, sebuah cahaya memasuki otak Tuan Dong. Tuan Dong tertegun sejenak, kemudian air mukanya berubah dan langsung bercucuran keringat. Seolah dia melihat sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan di balik pintu besar itu. Senior, apakah ujian diberikan berdasarkan kultivasi kita? Dan jika mati di dalam sana, apakah benar-benar? Tanya Tuan Dong setelah menenangkan dirinya kembali. Token dari leluhur kamu hanya cukup buat aku menjawab satu pertanyaan saja. Tetua berjubah hitam memotong pembicaraannya. Tuan Dong ragu-ragu sejenak, lalu membuat keputusan. Senior, aku bersedia bermain catur dengan Anda. Tetua tersenyum kecil, kemudian memandang Erikin dan Dawes mereka. Kami bersedia bermain catur. Jawab beberapa bawahan geng serigala liar yang tentu saja tidak berani merebut pewarisan. Dawes ragu-ragu, lalu berkata, aku mau melewati pintu batu ini. Kamu. Tetua memandang Erikin. Tidak tahu kenapa Erikin merasa tatapan tetua ke dirinya seolah berbeda dengan tatapannya ke orang lain. Aku pilih pintu batu. Jawab Erikin tanpa ragu-ragu. Di balik pintu batu sana mungkin ada bahaya besar, kamu tidak takut? Ujar tetua dengan tertarik. Tapi saya tidak pandai bermain catur. Jawaban Erikin yang apa adanya membuat tetua tertegun, kemudian tertawa terbahak-bahak. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.